Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah mereview karbu PWK dari KNZ, kali ini kita akan mereview karbu dengan tipe PE30 dari KNZ. Ya, kalau dari kemasannya sama seperti yang sebelumnya. Kardus berwarna biru ya, di depannya ada tulisan KNZ dan di sampingannya ada tipenya NSRPE30. Dulu kita juga pernah ya mereview karbu PE ukuran 28. Nah, ini udah nggak ada lagi isinya. Dan setelah aku coba, aku pasang, ya menurutku cukup oke juga lah sob ya. Di dalamnya ada kemasan plastik lagi seperti ini. Plastiknya itu tebal. Sekarang kita coba lihat isinya. Ya, ini dia karburatornya. Lalu di dalamnya kita juga sudah mendapatkan selang bensin. Ya, ini ada dua ya selangnya ya. Oke, tidak ada spuyer, pilot jet ataupun main jet cadangan. Ya. Nah, begini tampilan fisiknya. Silakan teman-teman lihat sendiri dulu. Ya. Warnanya tuh abu-abu ya, abu-abu terang. Doff. Nah, kalau yang di PE28 itu tulisannya masih Keihin. Tapi di sini sudah ada markingnya. Nih, dia markingnya. Markingnya itu sama ya, tulisannya seperti yang di kemasan. Artinya si KNZ ini sudah memproduksi sendiri ya, bukan mengemas lagi. Ya, dari fisiknya ini seperti ini. Cuknya model tali ya. Ini jalur masuknya BBM dari sini. Lalu ini untuk setelan gas. Dan ini untuk jalur masuknya oli samping. Lalu ini ada jalur untuk pernafasan menuju ke mangkuk. Dan ini untuk settingan udara. Ya, dalamnya ini polis kilat, di belakangnya seperti ini, modelnya flow, dan permukaannya itu kasar. Ini pasti ada maksud dan tujuan tersendiri kenapa ini dibuat kasar ya. Coba kita ukur dulu berapa diameter venturinya. Ya, pas ya, diameter venturinya itu 30 mm, sesuai dengan yang tertera di kemasan. Oke, sekarang kita coba intip ke bagian skepnya. Ya, ini tutupnya seperti ini. Ini pernya ini cukup kenyal ya. Lalu kita coba lihat skepnya. Di dalamnya ada ring plastik, mirip seperti karbu PWL Ninja ya. Jarumnya seperti ini, gendut di bawah, di belakang, lalu ujungnya agak mengecil. Skepnya ini ringan ya sob ya, tapi dia bahan logam keras, suaranya tuh nyaring, tapi dia enteng gitu. Sekarang kita coba lihat bagian dalam dari mangkuknya ya, menggunakan obeng plus. Nah, jadi karbu dengan ukuran 30 mm ini cocoknya dipakai di sepeda motor apa bang? Ya, ini cocok untuk dipakai ke motor-motor dengan cc 175 ataupun sampai dengan 250. Contohnya Kawasaki W175, lalu Honda Tiger, Scorpio. Nah, kalau di motor 2 tak bisa ke RX King, bisa juga ke Ninja, NSR ya. Bisa menggunakan karbu dengan ukuran 30 mm. Kalau untuk bebek bisa nggak bang? Bisa. Misalnya kalau motor bebek 2 tak F1 ZR, Satria 2 tak, itu bisa menggunakan ini. Kalau untuk 4 tak sih, ya mungkin perlu upgrade lagi ya. Kalau motornya udah spek-spek balap, aku rasa bisa. Oke, sekarang kita lihat isinya. Ya, ini isi dari mangkuknya ya. Sudah dilengkapi dengan seal karet. Ini dia isi dalaman dari mangkuknya. Teman-teman perhatiin dulu. Pelampungnya plastik berwarna putih ya.
Dan untuk di bagian jarum pelampungnya bahannya plat ya. Jadi ini bisa kita setting tinggi rendahnya melalui plat ini. Dan ini main jet, ini pilot jetnya. Coba kita intip dulu berapa ukuran pilot jet yang terpasang di karbu ini. Pilot jet yang terpasang di karbu ini menggunakan ukuran 38 ya. Lalu kita coba lihat main jetnya. Ya, ini main jet yang terpasang ini menggunakan ukuran, kalau aku nggak salah lihat ini ukurannya 110 ya. Dan nozzle yang terpasang itu menggunakan 10 lubang ya. Ini 2, 3, ya 10 lubang. Main jet 110 dan pilot jet 38 ini cocok ya untuk motor-motor 4 tak. Tapi kalau untuk di motor 2 tak ini main jetnya sepertinya perlu diperbesar lagi. Oke. Nah, coba kita lihat jarum pelampungnya sob ya. Cara membuka pelampung itu diginiin aja sob. Nanti ini akan turun dengan sendirinya. Ya. Setelah dia turun baru kita tarik. Oke. Ya, ini jarum pelampungnya. Di ujungnya sudah dilapis dengan karet ya. Permukaan karet ini dapat membantu menutup pada jalur masuk bahan bakar yang ada di sini. Nah, untuk posisi head nozzle-nya dia tidak begitu tinggi ya sob ya. Ya, ini posisi standar lah untuk head nozzle pada karbu PE pada umumnya. Nantinya ini rencana akan aku coba pasang di sepeda motor Kawasaki Binter Mercy ya. Dulu aku pernah masang yang ukuran 28. Menurutku cukup oke lah sob ya. Nyetingnya juga nggak terlalu rumit. Ya, aku rasa cukup worth it dengan harga yang tidak terlalu mahal. Nanti teman-teman barangkali ada yang tertarik, silahkan cek di link yang ada di sudut sebelah kiri. Silahkan cek-cek aja toko mana yang menjual dengan harga yang paling murah. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah memasang karburator KNZ dengan ukuran 30 seperti ini, silahkan berikan komentar di bawah. Apakah nyetingnya susah, apakah mudah, bagaimana dengan daya tahannya, dan bagaimana dengan performanya. Silahkan berikan komentar di bawah agar kita semua bisa sama-sama mengetahui bagaimana kualitas dari karburator KNZ ini. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Barangkali ada kata-kataku yang mungkin kurang lengkap ataupun yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dudi Channel Jepit izin pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.